Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi probabilitas normal dan karakteristik distribusi probabilitas normal. Apa sih distribusi probabilitas normal itu? Nah, distribusi probabilitas normal merupakan salah satu jenis distribusi data yang paling dikenal dan banyak digunakan dalam analisis statistik. Distribusi ini menggambarkan pola penyebaran data yang membentuk kurva berbentuk lonceng simetris di sekitar nilai tengah atau rata-rata atau min. Artinya, sebagian besar nilai dalam data cenderung berada di dekat rata-rata dan semakin jauh dari rata-rata, jumlah data akan semakin sedikit. Distribusi ini sering juga disebut sebagai distribusi Gaussian. Istilah ini merujuk pada Carl Friedrich Gauss, seorang ilmuwan yang mengembangkan model ini dalam upayanya memetakan kesalahan pengukuran dalam pengamatan astronomi. Sejak saat itu, distribusi normal digunakan secara luas di berbagai bidang, mulai dari sains, ekonomi, hingga psikologi. Kurva distribusi normal ditentukan oleh dua parameter utama. Pertama adalah min atau MU, yang berfungsi sebagai pusat distribusi tempat kurva mencapai puncaknya. Kedua adalah simpangan baku atau sigma, yang menunjukkan seberapa tersebar data dari nilai rata-ratanya. Dengan kata lain, simpangan baku menggambarkan lebar dari kurva tersebut. Semakin besar nilai simpangan baku, maka kurva akan tampak lebih melebar dan rendah. Sebaliknya, jika simpangan bakunya kecil, maka kurva akan terlihat lebih ramping dan tinggi. Secara matematis, bentuk kurva distribusi normal dijelaskan melalui sebuah fungsi yang disebut fungsi densitas probabilitas atau probability density function, yang menggambarkan peluang relatif kemunculan suatu nilai dalam data. Meski rumusnya tampak kompleks, konsep dasarnya tetap sederhana. Data cenderung terkonsentrasi di sekitar rata-rata, dengan penyebaran yang teratur di kedua sisi. Secara matematis, fungsi densitas probabilitas atau probability density function dari distribusi normal diberikan oleh berikut. Ini dia rumusnya. Distribusi normal memiliki sifat unik karena sebagian besar data, atau sekitar 68%, berada dalam satu simpangan baku dari min, 95% dalam dua simpangan baku, dan 99,7% dalam tiga simpangan baku. Sesuai dengan aturan empiris, fenomena seperti tinggi badan, berat badan skor ujian, dan fluktuasi harga saham seringkali mengikuti pola distribusi normal, menjadikannya alat yang sangat berguna dalam analisis statistik. Karakteristik distribusi probabilitas normal. Sejarah munculnya distribusi normal dapat ditelusuri kembali ke tahun 1773 ketika seorang matematikawan bernama De Moivre mulai mengembangkan bentuk matematis dari kurva ini. Temuannya menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan statistik induktif, yaitu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data sampel. Beberapa dekade kemudian, Carl Friedrich Gauss 1777 sampai 1855 menyempurnakan konsep tersebut dengan menurunkan persamaan matematis yang lebih rinci. Ia menggunakannya untuk mempelajari pola kesalahan yang terjadi saat melakukan pengukuran berulang terhadap suatu kuantitas yang sama. Karena kontribusinya yang besar, distribusi ini kemudian dikenal luas sebagai distribusi normal Gauss. Kurva normal dapat diilustrasikan sebagai berikut. Kurva normal berbentuk simetris, masing-masing identik. Ini dia gambar kurvanya. Distribusi probabilitas normal memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari distribusi lain. 1. Bentuk kurva lonceng dan simetris. Kurva distribusi normal berbentuk lonceng dengan puncak dinilai rata-rata atau min. Kurva ini simetris, sehingga jika dilipat di titik min, kedua sisi akan identik. Kedua, min, medium, dan modus sama. Dalam distribusi normal, nilai rata-rata atau min, median, dan modus memiliki nilai yang sama, menunjukkan distribusi data yang seimbang. 3. Sifat asimptotis.
Ekor kurva normal mendekati sumbu horizontal atau nilai 0 secara asimptotis, baik ke arah positif tak hingga maupun negatif tak hingga, tanpa pernah menyentuh sumbu. 4. Luas di bawah kurva. Total luas di bawah kurva normal sama dengan 1 dengan 50% luas di sebelah kiri min dan 50% di sebelah kanan min, mencerminkan probabilitas total. 5. Penyebaran ditentukan oleh simpangan baku. Simpangan baku atau sigma menentukan lebar kurva. Semakin besar sigma, semakin lebar dan datar kurva. Semakin kecil sigma, semakin sempit dan runcing kurva. Karakteristik ini membuat distribusi normal sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Anaya Prilia dengan nomor NPM 24110019. Saya akan menjelaskan jenis-jenis distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal dan kurva normal tidak hanya satu jenis, tetapi ada beberapa jenis dari kurva normal. Yang pertama, rata-rata simpangan baku berbeda. Dalam kasus ini, distribusi memiliki nilai mean yang sama. Mean sama dengan median sama dengan modus, tetapi simpangan baku berbeda. Kurva dengan simpangan baku besar akan lebih datar dan lebar, menunjukkan penyebaran data yang lebih dari mean. Sebaliknya, kurva dengan simpangan baku kecil akan lebih runcing dan sempit, menunjukkan data yang lebih terkonsentrasi di sekitar mean. Nah, dalam rumus tersebut, mean atau rata-rata populasi ini adalah nilai tengah aritmatika dari seluruh data. Yang kedua, median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Yang ketiga, ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul dalam data. Nah, mari kita lihat kurva tersebut. Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa mean untuk 3 perusahaan yang sama, yaitu BNI, Gamma, dan MRI. Di BEJ, pada tanggal 17 Maret 2007, harga rata-rata ketiga perusahaan ditutup dengan harga yang sama, yaitu 100.000 per lembar. Namun demikian, selama perdagangan pada tanggal tersebut terjadi kenaikan dan penurunan, sehingga terdapat perbedaan standar defisiasi, yaitu BNI 2,58, Gamma dan 7,6, dan MRI 4,08. Semakin tinggi standar defisiasi, maka kurva semakin datar. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang kedua ada rata-rata berbeda, simpangan baku sama. Distribusi ini memiliki mean yang berbeda tetapi simpangan baku yang sama, menghasilkan kurva dengan bentuk dan lebar yang serupa tetapi bergeser di sepanjang sumbu horizontal. Hal ini biasanya terjadi ketika populasi memiliki kemampuan berbeda tetapi keragaman yang serupa. Nah, mari kita lihat kurva tersebut. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata berbeda dengan standar defisiasi sama. Di sini kita mengambil contoh klarifikasi sebuah anggur yang dilakukan PT Abadi di Jawa Barat. Perusahaan ini melakukan ekspor anggur ke Eropa dan Timur Tengah. Nah, anggur ini dikelompokkan menjadi mutu A dengan berat rata-rata 450 gram, mutu B dengan 300 gram, dan mutu C dengan 150 gram. Kita juga menyadari dalam klasifikasi mutu A tidak mungkin mempunyai berat yang sama. Namun demikian, perbedaan berat tersebut masih bersifat normal dan dapat dimasukkan dalam satu kelas, yaitu mutu A dengan standar mutu yang ketat. Setiap klasifikasi mempunyai keragaman yang hampir sama. Yang ketiga ada rata-rata dan simpangan baku berbeda. Distribusi ini memiliki mean dan simpangan baku yang berbeda, menghiasi iklan kurva dengan posisi dan bentuk yang berbeda. Jenis paling umum karena populasi seringkali memiliki kemampuan dan keragaman yang bervariasi. Nah, mari kita lihat kurva tersebut.
Nah, pada contoh gambar kurva tersebut, terdapat dua kurva yang memiliki kelompok asuransi dan farmasi dengan nilai tengah dan standar defisiasi yang berbeda. Nilai dividen untuk kelompok asuransi adalah sebesar 85.000 dengan standar defisiasi 68.000. Sedangkan untuk kelompok farmasi, nilai tengahnya adalah 850 dengan standar defisiasi 234.000. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kurva normal untuk dua kelompok memiliki rata-rata dan standar defisiasi yang tidak sama, sehingga mencerminkan adanya variasi dalam kemampuan dan keragaman di dalam setiap populasi. Nah, selanjutnya materi berikut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang kita akan membahas distribusi probabilitas normal baku. Distribusi normal baku merupakan bentuk standar dari distribusi normal yang memiliki rata-rata atau mean sebesar 0 dan simpangan baku atau standar deviasi sebesar 1. Distribusi ini berfungsi sebagai alat yang sangat berguna dalam statistika karena memungkinkan kita untuk mentransformasikan data dari distribusi normal apapun menjadi bentuk standar, sehingga dapat dibandingkan dan dianalisis dengan lebih mudah. Proses transformasi ini dilakukan melalui perhitungan skor baku atau yang biasa kita sebut dengan z-score. Rumus yang digunakan untuk menghitung z-score adalah sebagai berikut. Rumus z-score adalah Z sama dengan X dikurang mu per tau, di mana Z adalah skor Z atau nilai normal standar. X adalah nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran. Mu adalah nilai rata-rata hitung suatu distribusi, dan tau adalah standar deviasi suatu distribusi. Z-score menunjukkan seberapa jauh suatu nilai menyimpang dari mean dalam satuan simpangan baku. Distribusi normal baku memudahkan perhitungan probabilitas menggunakan tabel Z yang memberikan luas di bawah kurva normal baku untuk berbagai nilai Z. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai distribusi probabilitas normal baku. Tabel Z statistik pada umumnya dibuat dengan format berikut. A. Kolom dan baris pertama dari tabel Z menunjukkan Z-score. B. Kolom pertama dari tabel Z statistik berisi bilangan bulat dan bilangan di tempat desimal pertama. C. Baris pertama dari tabel Z statistik berisi bilangan yang menunjukkan bilangan di tempat desimal kedua. Contoh perhitungannya yaitu, jika tinggi badan siswa berdistribusi normal dengan mean 165 cm dan simpangan baku 5 cm, maka tinggi badan 170 cm memiliki z-score. Diketahui rata-rata sama dengan 165 cm, simpangan baku 5 cm, dan nilai datanya adalah 170 cm. Dan yang ditanya, z-score dari tinggi badan 170 cm adalah. Nah, yang pertama kita masukkan dulu rumusnya yaitu Z sama dengan X dikurang mu per tau. Z sama dengan X-nya adalah 170 dikurang 165 per taunya tadi adalah 5, sama dengan 1. Dari tabel Z, dapat kita lihat nilai 1 adalah 0,8413. Artinya, jika dipersenkan menjadi 84,13%, siswa memiliki tinggi badan kurang dari 170 cm. Sekarang kita membahas penerapan probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal adalah salah satu jenis distribusi yang paling banyak digunakan setiap hari karena karakteristiknya yang simetris dan mudah dianalisis. Berikut beberapa contoh penerapannya. 1. Pendidikan. Dalam bidang pendidikan, distribusi normal digunakan untuk menganalisis penyebaran nilai siswa. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi siswa yang memiliki performa di atas rata-rata maupun yang berada di bawah standar, sehingga dapat dirancang strategi pembelajaran yang lebih tepat. 2. Ekonomi dan bisnis. Dalam ekonomi dan dunia bisnis, distribusi normal dimanfaatkan untuk
memprediksi perilaku pengeluaran konsumen, mengukur tingkat resiko dalam investasi, serta memodelkan fluktuasi harga saham di pasar. Ini penting untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat dan strategi. 3. Kesehatan. Di bidang kesehatan, distribusi normal digunakan untuk menganalisis data seperti distribusi tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah dalam populasi. Informasi ini sangat berguna untuk keperluan diagnostik, penentuan standar kesehatan, serta perencanaan program intervensi kesehatan masyarakat. 4. Psikologi. Dalam psikologi, distribusi normal banyak diterapkan untuk mengukur penyebaran skor IQ, tingkat stres, atau parameter psikologi lainnya dalam populasi. Dengan memahami pola distribusi ini, para ahli dapat melakukan interpretasi dan analisis yang lebih valid terhadap kondisi mental individu atau kelompok. 5. Manufaktur. Pada sektor manufaktur, distribusi normal digunakan dalam kontrol kualitas produk, misalnya dengan memantau variasi ukuran, berat, atau spesifikasi produk lainnya. Ini membantu perusahaan memastikan produk yang dihasilkan tetap dalam standar kualitas yang diharapkan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Luas daerah di bawah kurva normal baku yang diberi arsir adalah. Nah, dapat dilihat di sini gambar kurvanya. Sekarang kita bahas. Luas arsir sama dengan luas tengah bagian daerah di bawah kurva normal dikurangi luas daerah pada interval min 1,30 lebih kecil Z lebih kecil 0. Luas daerah pada interval min 1,30 lebih kecil Z lebih kecil 0. Cek tabel nilai Z untuk bilangan 1,30. Lihat baris 1,3, kemudian pilih kolom 0 seperti berikut. Maka diperoleh bahwa luasnya adalah probabilitas min 1,30 lebih kecil Z lebih kecil 0 sama dengan 0,4032. Dengan demikian diperoleh probabilitas Z lebih kecil min 1,30 sama dengan probabilitas Z lebih kecil 0 dikurang probabilitas min 1,30 lebih kecil Z lebih kecil 0 sama dengan 0,5 kurang 0,4032 sama dengan 0,0968. Jadi luas daerah di bawah kurva normal baku tersebut adalah 0,0968. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2, yaitu dari hasil riset di laboratorium diketahui bahwa ketahanan lampu hemat energi per distribusi normal rata-ratanya adalah 72 hari dengan simpangan baku 8 hari. Jika diambil secara random, hitunglah probabilitas ketahanan sebuah lampu apabila A menyala antara 63 sampai 78 hari dan B menyala lebih dari 82 hari, C menyala kurang dari 70 hari. Sekarang kita bahas yang A terlebih dahulu, menyala antara 63 sampai 78 hari. Pertama kita hitung dulu skor Z untuk 63 dan 78. Z sama dengan 63 dikurang 72 per 8 sama dengan min 1,13. Z sama dengan 78 dikurang 72 per 8 sama dengan 0,75. Jadi nilai Z untuk 0,75 itu adalah 0,7734 dan nilai Z untuk min 1,13 itu 0,1292. Jadi hitung peluang antara 2Z.
0,7734 dikurang 0,1292 sama dengan 0,6442. Artinya, peluang lampu menyala antara 63 sampai 78 hari adalah 64,42%. Sekarang kita lanjut ke yang B. Menyala lebih dari 82 hari. Langkah-langkahnya yaitu hitung skor Z untuk 82. Z sama dengan 82 dikurang 72 per 8 sama dengan 1,25. Nilai Z untuk 1,25 itu 0,8944. Karena mau cari lebih dari berarti 1 dikurang 0,8944 sama dengan 0,1056. Artinya, peluang lampu menyala lebih dari 82 hari adalah 10,56%. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir yaitu C menyala kurang dari 70 hari. Yang pertama, hitung skor Z untuk 70. Z sama dengan 70 dikurang 72 per 8 sama dengan min 0,25. Nilai Z sama dengan 0,25 itu adalah 0,4013. Artinya, peluang lampu menyala kurang dari 70 hari adalah 40,13%. Jadi kesimpulannya adalah untuk A antara 63 sampai 78 hari mendapatkan persenan 64,42% dan B lebih dari 82 hari 10,56% dan C kurang dari 70 hari yaitu 40,13%.